Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini didasarkan pada 1 Samuel 7 ayat 3. 1 Samuel 7 ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui melalui nats ini bahwa nats ini ditujukan kepada orang-orang Israel yang menderita karena dijajah oleh orang Filistin, karena mereka meninggalkan Allah dan memilih Allah orang Filistin itu. Mereka menyembah Dagonnya, mereka menyembah Asytoretnya. Dan kita tahu bahwa penderitaan, penindasan orang Filistin kepada orang Israel itu berlangsung sangat lama. Maka penderitaan penindasan itu membuat mereka sadar bahwa mereka harus lepas. Maka Samuel mengingatkan mereka agar mereka bertobat, meninggalkan semua ilah-ilah asing, dan mengikrarkan loyalitas tunggal hanya kepada Tuhan. Tidak bisa menyembah dua Allah atau suam-suam kuku. Jika mereka ingin lepas dari orang Filistin, maka mereka harus melepaskan Allah-Allahnya yang mereka sembah. Mereka harus menyembah Allah saja, karena Allah lah pembela mereka dari orang Filistin. Dan nanti kita akan mengetahui ketika mereka meninggalkan dewa-dewa orang Filistin ini, maka Tuhan menolong mereka, sehingga nantinya Samuel bersama dengan bangsa itu mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan Ebenezer, yang berarti sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan kita bisa belajar dari peristiwa ini, dari perkataan Samuel yang mengajak bangsa itu untuk meninggalkan ilah-ilah asing, Asytoret dan Dagon. Kita boleh belajar, ketika masalah menerpa kita, kita harus memeriksa diri dengan jujur. Kalau ada dosa yang harus kita tinggalkan, kita akui, dan kita harus bertobat untuk menjalani hidup baru. Pertobatan adalah cara terbaik untuk mengalami pemulihan, untuk mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan. Sebagaimana orang-orang Israel ini, ketika mereka ingin lepas dari masalah yang menerpa mereka ketika mereka dijajah oleh orang Filistin, maka mereka harus memeriksa diri, bertobat, dan meninggalkan ilah-ilah lain tersebut. Maka kita pun harus demikian, selalu mengkoreksi diri ketika masalah datang. Bukan mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain,
atau kemudian menghukum diri sendiri, tetapi kita harus memperbaiki diri, bertobat. Dan yang kedua yang bisa kita pelajari dari perkataan Samuel ini, bahwa hanya Tuhanlah yang betul-betul mampu melepaskan kita dari kesusahan hidup ini dan dari semua persoalan yang ada. Maka kita tahu bahwa Allah-Allah lain mungkin akan menawarkan kebahagiaan sesaat, kemenangan sesaat, tetapi hanya Tuhan kita, Allah kita saja yang akan memberikan kemenangan penuh kepada kita, pemulihan berkat kepada kita, bahkan untuk kita, untuk keselamatan kita, untuk membebaskan kita dari dosa. Ia mengutus anaknya Yesus Kristus, dan melalui Yesus Kristus kita beroleh keselamatan. Tidak saja keselamatan dari dosa, tetapi keselamatan untuk hidup yang kekal. Kita tahu bahwa kasih Tuhan begitu besar di dalam hidup kita. Maka marilah kita berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, menjauhkan Allah-Allah asing, berhala-berhala apapun di hidup kita harus kita jauhkan. Entah itu ilah-ilah lain yang dari dukun-dukun, entah itu materi atau uang atau hal apapun yang menjadi berhala bagi diri kita, bagi hidup kita, kita harus jauhkan. Dan kita harus menunjukkan hati kita hanya kepada Tuhan dan beribadah hanya kepada Tuhan. Maka Ia akan melepaskan kita dari tangan penindas, dari tangan orang-orang yang memberi kesusahan kepada kita, dari tangan si jahat. Dan Dia akan memberikan hidup sejahtera, memberikan berkat-Nya kepada kita untuk hidup sekarang ini dan untuk hidup yang akan datang. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.